LDKS Angkatan 20 tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho selaku moderator pada kesempatan kali ini. Yang pertama-tama marilah kita curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan nikmat lain-lainnya. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang nantinya kita akan menantikan syafaatnya di akhir kelak nanti. Amin. Yang pertama-tama yang sama-sama yang kita hormati yaitu Bapak Kepala SMK Karya Guna Bakti 1 Kota Bekasi, yang terhormat Bapak Pentarianto SPD, dan yang terhormat Ibu dan Bapak Wakil Kepala Sekolah SMK Karya Guna Bakti 1 Kota Bekasi, dan yang terhormat Pembina OSIS yaitu Bapak Kuswara SAG, serta teman-teman peserta LDKS Angkatan 20 dan BPH Angkatan 19 yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu nih, yaitu kakak dimisioner kita yaitu Kak Saiful. Beliau selaku ketua OSIS Angkatan 14 ya Kak ya? Iya. 14. Nah Kak, teman-teman nih banyak yang memberikan pertanyaan nih Kak, seputar tentang mengenai kearifan OSIS dan OSIS Word dalam pembuatan proposal dan laporan Kak. Yang pertama nih Kak, apa sih fungsi proposal dan laporan untuk kesekretariatan OSIS dan OSIS Word Kak? Izin buka masker ya? Iya. Oh ya Kak, sebelumnya boleh perkenalan dulu Kak teman-teman biar lebih kenal kepada Kakak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Saiful Anwar selaku ketua OSIS di angkatan ke-14 SMK Karya Guna Bakti 1 Kota Bekasi. Alhamdulillah hari ini saya bisa ketemu langsung untuk melakukan podcast ya. Iya, podcast. Jadi Pertanyaannya itu apa sih fungsi proposal dan laporan untuk kesekretariatan OSIS dan OSIS Word? Tentu kita udah mengetahui ya fungsi dari proposal dan laporan itu. Yang pertama untuk meminta perizinan kepada pihak terkait seperti kepada wakil kepala sekolah untuk kita bisa menggunakan misalkan tempatnya untuk melaksanakan kegiatan seperti perlombaan, seminar, pelatihan dan lain-lain. Selain itu juga untuk proposal dan laporan itu sangat berguna untuk kita di kemudian hari ketika kita ingin mengikuti perlombaan OSIS Word misalnya, karena proposal dan laporan itu sangat berguna untuk administrasi perlombaan OSIS Word tersebut. Paling itu yang menjadi fungsi utama dari proposal dan laporan. Semoga kita juga dapat mengerti apa yang tadi disampaikan oleh Kak Saiful. Dan yang kedua ada lagi nih Kak, bagaimana cara menyusun proposal dan laporan yang baik? Cara menyusun proposal dan laporan baik, mungkin kita juga perlu mengikuti penyusunan yang secara sistematis, secara berurutan. Seperti yang pertama, pembuatan cover yang baik, tentu menggunakan bahasa yang baku dan juga penampilan yang menarik. Terus juga di dalamnya ada pendahuluan, terus juga ada latar belakangnya, ada tujuan pelaksanaannya, ada tempat dan waktu pelaksanaannya. Jadi di dalamnya itu jelas bagaimana kita akan melaksanakan kegiatan yang akan kita lakukan. Selain itu juga penting sekali di dalam proposal itu dilengkapi dengan susunan kepanitiaannya, juga susunan anggaran pembiayaannya, agar nanti ketika wakil kepala sekolah atau kepala sekolah melihat proposal yang akan kita ajukan, di dalamnya sudah jelas apa tujuan kita melaksanakan kegiatan tersebut. Iya Kak ya? Iya. Dan selanjutnya ada lagi nih Kak, bagaimana tips agar proposal dan laporan tidak mengalami revisi? Dan juga karena seringkali ada revisi baik dari pembina OSIS, Wakasek ataupun kepala sekolah. Itu sering terjadi ya? Iya, Karena saya pun mungkin tipsnya salah satunya adalah sebelum kita menyerahkan proposal itu kepada wakil kepala sekolah atau kepada pembina OSIS, kita cek terlebih dahulu proposal yang kita buat.
Takutnya di situ ada kesalahan dalam penulisan kata atau kalimat, juga penyusunannya yang kurang rapi, dan juga ada anggaran dananya yang uh, kurang kurang di uh, ada yang kurang tepat gitu, seperti biaya-biayanya yang kurang, misalkan pembiayaan yang seharusnya 120.000 di situ ditulis 300.000 gitu, jadi terlalu berlebih gitu. Misalkan kita harus lebih teliti lagi dalam penyusunannya, paling itu sih. Dan selanjutnya ada lagi nih Kak, bagaimana cara agar proposal dan laporan terlihat menarik dan menjadi nilai tambah untuk menghadapi lomba siswa? Proposal dan laporan itu kalau misalkan untuk OSIS Word ya, biar terlihat menarik adalah salah satunya kita menambahkan diagram keberhasilan di dalamnya ya, di dalam laporan tersebut. Misal ketika kita melaksanakan kegiatan perayaan Idul Adha misalnya, di dalam laporan tersebut kita masukkan diagram keberhasilan, misalkan diagram keberhasilan keikutsertaannya dari jumlah peserta misalkan 500, yang datang 400 orang. Kita lihat di situ berapa persen keberhasilan yang kita dapatkan. Jadi laporan itu dapat terlihat lebih menarik gitu, dan menjadi poin tambah di saat perlombaan OSIS Word. Paling itu. Ada lagi nih Kak, satu lagi. Bagaimana cara mengarsipkan dan menyimpan proposal dan laporan agar mudah dicari ketika suatu saat dibutuhkan Kak? Itu ya. Paling ketika kita selesai membuat proposal dan proposal itu sudah di-approve, sudah disetujui oleh kepala sekolah gitu atau oleh pihak terkait, kita harus menyimpan dengan baik. Kita menyiapkan tempat dokumen, partner file khusus untuk proposal dan laporan, dan itu benar-benar harus kita jaga gitu. Dan juga harus ada soft copy-nya, kita simpan di flash disk atau di komputer yang OSIS punya gitu, agar dokumen-dokumen yang kita telah buat seperti proposal laporannya itu tidak hilang gitu, dan bisa digunakan di angkatan berikutnya. Paling seperti itu. Mungkin cukup Kak pertanyaan dari saya dan dari teman-teman juga. Alhamdulillah nih kita mendapatkan ilmu yang banyak. Tadi kita bisa sharing sama Kak Saiful. Alhamdulillah, semoga ilmu ini bisa kita aplikasikan apabila kita sudah menjabat menjadi pengurusan OSIS ataupun ketua OSIS dan wakil ketua OSIS Kak. Amin. Alhamdulillah. Terus juga kami mengucapkan terima kasih banyak, dan juga semoga kita doakan nih Kak Saiful, semoga Kak Saiful diberikan panjang umur, Amin. disehatkan badannya selalu, Amin. dan juga dimudahkan segala urusan-urusannya dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Kak yang bisa dapat kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua.